Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugraini. Di sini saya sebagai moderator, tapi moderator online. Di sini saya kelompok Naker, kelompok 2, dan teman-teman saya itu ada Rifki Andre Erlangga, terus ada Anissa, ada Rizky Ramadan, dan ada saya Indah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Kita akan membahas tentang UU KIA tahun 2024 yang dimana itu dijelaskan sama Ibu Prof. Fitriatus Solihah di webinar. Saya menjelaskan latar belakangnya, yaitu kenapa sih kok bisa ada undang-undang KIA Undang-Undang 2024, karena dulu itu perlindungan untuk ibu hamil dan anak-anak itu sangat kurang banget. Bahkan ibu hamil itu bisa sampai di PHK. Pokoknya intinya perlindungan ibu dan anak itu benar-benar kurang, benar-benar yang kayak dipermasalahkan gitu. Harusnya kan dihargain, harusnya dilindungi, harusnya dijaga, tapi itu enggak. Terus makanya dibuatlah Undang-Undang KIA tahun 2024, di mana perlindungan ibu yang melahirkan itu bisa mendapatkan, yang hamil dan melahirkan itu bisa mendapatkan waktu cuti dan bisa mendapatkan perlindungannya. Terus habis itu untuk anak itu juga perlindungan untuk anak juga, dan untuk perempuan juga, termasuk perempuan ya, anak-anak juga termasuk. Oke, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan perincinya lagi ya. Intinya begitu, dengan adanya tidak keterjelasan atau tidak terjaminnya perlindungan antara ibu yang melahirkan, yang hamil, dan anak-anak di ketenaga kerjaan, makanya di situ dibuatlah Undang-Undang KIA tahun 2024. Bahkan di Undang-Undang KIA tahun 2024 itu anak yang lahir di hari 1000 pertama, di 1000 pertama hari anak itu lahir, bahkan sudah mendapatkan haknya di Undang-Undang KIA tahun 2024. Oke, lanjut. Dengan adanya undang-undang tersebut, ibu yang menyusui itu mendapatkan ruangan tersendiri ya, ruangan menyusui. Dengan adanya ruangan tersendiri itu bisa menjaga prioritas, bahkan menjaga privasi seorang ibu yang dimana dia sedang menyusui. Terus juga ibu hamil itu mendapatkan cuti 6 bulan, bahkan tidak hanya ibunya saja tetapi juga ayahnya mendapatkan cuti, tapi mungkin tidak bakal selama seperti ibu ya, tapi jika dia istri melahirkan, si ayah ini mendapatkan haknya untuk cuti. Sebenarnya ini tuh bukan hanya untuk membahas kesehatan aja ya, tapi ini juga membahas tentang di mana peran wanita itu sangat terjaga dan tidak akan meninggalkan hak-haknya untuk mengurusi anak-anaknya. Jadi penting bagi perempuan dan bagi anak-anak juga. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Andre Erlangga akan melanjutkan materi kelompok kami yang disampaikan oleh dosen kami, yaitu Dr. Fitriatus Solihah, soal UU KIA 2024, yaitu yang salah satu poin penting banget, yaitu menurutku itu adalah soal cuti melahirkan. Di UU KIA yang baru ini, cuti melahirkan itu diperpanjang maksimal 6 bulan. Tapi itu bukan kayak dia itu harus cuti 6 bulan, itu enggak. Tetapi misal sebelum 6 bulan ibu itu sudah bisa bekerja, maka boleh bekerja. Jadi itu ibu bekerja itu maksimal libur 6 bulan, tapi kalau selama 4 bulan atau 3 bulan sudah bisa bekerja, maka ibu tersebut boleh bekerja. Nah, terus itu ada lagi gaji selama cuti. Nah, gaji selama cuti itu kan jadi itu selama 3 bulan pertama itu ibu itu menerima gaji tetap 100%. Nah, bulan keempat sampai bulan ke-6 gajinya itu 75% dengan dari gaji pokok tersebut.
Jadi perusahaan harus patuh dengan UU tersebut, KIA tersebut. Nah, selain itu ibu juga selain itu ibu juga UU itu mengatur tentang cuti ayah. Peran ayah itu kayak saat melahirkan itu kayak harus ditemani sang suami. Jadi harus kayak peran pertama mengurus anak itu dengan suami. Nah, jadi itu kayak suami itu punya hak untuk cuti karena ibu dan memiliki anak pertama kali. Bukan pertama kali sih, lebih ke kayak mengurus anak pertama kali. Nah, dan satu lagi itu dari UU ini juga itu ada aturan larangan PHK bagi pekerja perempuan. Nah, yang misal perempuan sedang hamil, terus melahirkan dan menyusui. Jadi perusahaan nggak boleh kayak semena-mena nge-PHK karyawan perempuan cuma karena sedang dalam masa-masa tersebut. Nah, jadi perusahaan itu bisa kena hukuman bila tiba-tiba mem-PHK ibu hamil atau menyusui. Intinya UU KIA ini hadir itu untuk memastikan ibu dan anak itu dapat perlindungan yang layak, dan biar nggak ada lagi ibu yang harus milih antara kerjaan atau bisa mengurus anak. Nah, jadi perusahaan itu harus memfasilitasi seperti ruang menyusui, jadi anak tetap bisa diurusin. Nah, jadi kayak anak dan ibu hamil itu haknya dilindungi oleh UU KIA. Sekian, terima kasih. Jadi, kalau bisa disimpulkan, Undang-Undang KIA 2024 ini adalah langkah maju yang sangat penting buat perlindungan ibu dan anak di Indonesia. Banyak hal baru yang akhirnya diatur lebih jelas dan tegas di undang-undang ini, mulai dari cuti melahirkan yang lebih panjang, cuti ayah, jaminan upah, sampai kewajiban ruang menyusui di tempat kerja. Kalau dibandingin sama aturan sebelumnya, undang-undang KIA ini jauh lebih lengkap. Dulu banyak hal yang cuma diatur sebatas permenaker atau bahkan belum diatur sama sekali. Sekarang udah masuk ke undang-undang, artinya perlindungan hukumnya jauh lebih kuat. Tapi walaupun undang-undangnya udah bagus, pelaksanaannya nanti tetap jadi kunci utama. Kalau nggak ada dukungan dari semua pihak, itu pemerintah, perusahaan, atau masyarakat, undang-undang ini bisa aja cuma aturan di atas kertas. Makanya kita semua perlu sama-sama awasi, dukung, dan sebarkan info soal hak-hak ini supaya ibu-ibu di luar sana bisa benar-benar merasakan manfaat dari undang-undang KIA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perlindungan ibu dan anak serta konteks lahirnya rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak RUU KIA. Pentingnya perlindungan ibu dan anak dalam konteks lahirnya RUU KIA. Ibu dan anak merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia masa depan sangat bergantung pada kesehatan dan kesejahteraan mereka saat ini. Ibu memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama, penentu kesehatan, dan pembentuk karakter anak. Sementara anak adalah generasi penerus dan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan ibu dan anak bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan amanat konstitusi dan prioritas pembangunan nasional. Dasar hukum perlindungan ibu dan anak di Indonesia. Perlindungan ibu dan anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui konstitusi hingga undang-undang sektoral. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar ibu dan anak. Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah landasan filosofis yang paling mendasar. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Klausul ini sangat relevan untuk menjamin hak kesehatan bagi ibu dan anak. Pasal 34 ayat 1,
fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang paling rentan. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini adalah payung hukum utama yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dijabarkan secara komprehensif, hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta partisipasi. Mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memenuhi hak anak. Memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, disabilitas, atau dari kelompok minoritas. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengandung ketentuan paling penting mengenai perlindungan pekerja perempuan, yang juga berperan sebagai ibu. Pasal 76 mengatur larangan memperkerjakan anak pada pekerjaan berbahaya dan batasan usia minimum. Pasal 82 menjamin hak cuti melahirkan, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, dan cuti keguguran serta hak untuk menyusui di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan penetapan Perpu Cipta Kerja, membawa perubahan pada beberapa ketentuan di UU Ketenagakerjaan. Meskipun fokus utamanya adalah fleksibilitas ketenagakerjaan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak mengurangi standar perlindungan yang sudah ada bagi pekerja perempuan dan anak, terutama terkait hak cuti melahirkan dan larangan pekerjaan anak berbahaya. Prinsip perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama. Undang-Undang Pengesahan Konvensi Internasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengesahan persetujuan internasional mengenai perhapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan ratifikasi konvensi ILO nomor 182 ini, Indonesia berkomitmen penuh untuk mengambil tindakan segera dan efektif dalam melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Ini termasuk segala bentuk perbudakan, penjualan, dan perdagangan anak, kerja paksa, prostitusi anak, pornografi anak, penggunaan anak dalam kegiatan terlarang, serta pekerjaan yang karena sifat atau lingkungan berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak. UU ini memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan mengenai larangan memperkerjakan anak pada pekerjaan yang membahayakan. Konteks lahiran rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, implementasi perlindungan ibu dan anak di lapangan masih menghadapi berbagai ketantangan. Angka kematian ibu dan bayi, kasus stunting, kekerasan terhadap anak, hingga praktik perkawinan anak masih menjadi isu serius. RUU KIA hadir sebagai respon terhadap urgensi ini dengan tujuan menyediakan payung hukum yang lebih komprehensif dan integritasi untuk kesejahteraan ibu dan anak dari masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga tumbuh kembang anak hingga usia remaja. Mengatasi kesenjangan regulasi yang mungkin ada di antara undang-undang sektoral yang berbeda. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tentang tantangan baru seperti dampak teknologi, dinamika sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin hak-hak dasar ibu dan anak terpenuhi secara optimal. Beberapa pokok-pokok penting yang diwacanakan dalam RUU KIA meliputi perpanjangan cuti melahirkan hingga 6 bulan, hak cuti bagi suami, atau fasilitas dukungan di tempat kerja, ruang laktasi, penitipan anak, serta penguatan jaminan kesehatan dan gizi. RUU ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih holistik dan berkesinambungan bagi ibu dan anak di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kendala implementasi isu-isu di UMKM ruang menyusui. Implementasi kebijakan atau program seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan dalam konteks isu-isu yang ada. Masalah di UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi, namun mereka seringkali menghadapi kendala signifikan dalam
mengimplementasikan kebijakan atau standar baru. Keterbatasan sumber daya, UMKM umumnya memiliki keterbatasan finansial, sumber daya manusia, dan teknologi. Mengalokasikan dana untuk membangun ruang menyusui atau mengikuti pelatihan anti diskriminasi mungkin menjadi beban berat bagi mereka. Kurangnya pemahaman dan kesadaran. Banyak pemilik UMKM mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya atau manfaat dari kebijakan tertentu seperti penyediaan ruang menyusui atau pencegahan diskriminasi. Mereka mungkin melihat sebagai biaya tambahan daripada investasi. Prioritas bisnis yang berbeda. Fokus utama UMKM adalah kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Isu-isu di luar operasional ini meskipun penting, mungkin menjadi prioritas kedua atau ketiga. Birokrasi dan regulasi yang rumit. Jika ada regulasi baru yang harus dipatuhi, proses mungkin terlalu rumit atau memberatkan bagi UMKM yang tidak memiliki tim hukum atau administrasi khusus. Ruang menyusui. Penyediaan ruang menyusui adalah hak ibu pekerja, namun implementasinya mungkin menghadapi tantangan. Keterbatasan ruang fisik. Banyak tempat kerja, terutama UMKM, dengan skala kecil mungkin tidak memiliki ruang yang cukup atau sesuai untuk dialokasikan sebagai menyusui yang layak. Biaya pembangunan dan perawatan. Membangun ruang menyusui yang memenuhi standar atau privat, kebersihan, fasilitas pendukung seperti kulkas dan lain-lain membutuhkan investasi awal dan biaya perawatan berkelanjutan. Kurangnya pemahaman tentang standar. Pengusaha mungkin tidak mengetahui standar minimum yang harus dipenuhi untuk ruang menyusui yang layak, atau mereka mungkin menganggap sebagai fasilitas mewah daripada kebutuhan dasar. Stigma dan budaya kerja. Dalam beberapa lingkungan kerja masih ada stigma atau kurangnya dukungan terhadap ibu menyusui yang dapat menghambat penyediaan atau pemanfaatan ruang menyusui. Potensi diskriminasi. Diskriminasi baik yang disengaja maupun tidak sengaja merupakan kendala serius dalam mencapai lingkungan yang inklusif. Kurangnya kesadaran hukum dan etika. Individu atau organisasi mungkin tidak menyadari bahwa tindakan atau kebijakan tertentu termasuk dalam kategori diskriminatif. Bisa bawa bias bahwa sadar unclear. Prasangka yang tidak disadari dapat mempengaruhi keputusan perekrutan, promosi, atau perlakuan terhadap karyawan dari kelompok tertentu. Ini sulit diatasi karena tidak disengaja. Mekanisme pengaduan yang lemah, kurangnya saluran pengaduan yang aman, rahasia, dan efektif dapat membuat korban diskriminasi enggan melapor insiden. Saksi yang tidak tegas. Jika tidak ada saksi yang jelas atau jika penegakan hukum lemah, tidak ada insentif yang kuat bagi pihak-pihak untuk menghindari praktek diskriminasi. Minimnya sosialisasi yang tidak memadai adalah akhir dari banyaknya masalah implementasi. Jangkauan yang terbatas, informasi mungkin hanya sampai segelintir orang atau organisasi meninggal sebagai besar target audiens tanpa pengetahuan yang cukup. Metode solusi yang tidak efektif. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan karakteristik target audiens, atau misalnya hanya menggunakan media cetak untuk audiens yang lebih banyak terpapar digital dapat mengurangi efektivitas. Kesimpulannya, mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintahan, lembaga, swadaya, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk 1. Menyediakan dukungan finansial dan teknis bagi UMKM. 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
3. Memperkuat kurangnya hukum dan mekanisme penegakan. 4. Mendorong perubahan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke saran untuk bagian saya. Saran dari saya dan dari teman-teman, berharap di Undang-Undang KI tahun 2024 ini semoga tidak hanya indah ditulis di undang-undang saja, tetapi juga harus berjalan di lapangan. Terus yang kedua, untuk pemerintahan sebaiknya untuk memberikan subsidi UMKM terhadap perusahaan-perusahaan kecil, yang dimana perusahaan kecil itu pasti tidak akan kuat jika membayar gaji tetap dengan orang-orang yang cuti. Misalkan nih ada ibu hamil cuti 6 bulan, terus perusahaan kecil tetap bayar, itu kan pasti kan sangat berat ya. Maka dari itu perusahaan sebaiknya memberikan subsidi UMKM. Terus yang ketiga itu musyawarah sama masyarakat. Jadi masyarakat tuh pasti banyak ya yang nggak paham kalau hak wanita, hak perempuan, dan hak anak-anak itu bagaimana. Maka dari itu butuhnya untuk memberikan berikan asumsi-asumsi atau memberikan informasi bahwasannya begini loh haknya perempuan, begini loh haknya anak-anak. Kemudian juga harus ada pengurus yang benar-benar inti, yang benar-benar fokus buat ngurusin Undang-Undang KI tahun 2024 itu aja, biar nggak berjalan sewenang-wenang, biar jalan sesuai sama prosedur, tidak berjalan sesuka hati masyarakat gitu. Intinya begitu sih saran dari saya dan dari kelompok saya.